wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, menjadi awal atau pembuka kita pada acara yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kami mewasiatkan atau mengingatkan untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmatnya, berusaha berupaya meningkatkan ketakwaan kita, memperbaiki iman Islam kita, dan selalu menghadirkan ihsan dalam segala bentuk ibadah, termasuk sholat, seolah-olah kita melihat Allah, dan kalaupun itu tidak mungkin, yakin bahwasanya Allah selalu mengawasi kita. Sholawat salam senantiasa kita sampaikan, kita aturkan untuk uswah junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagaimana kalau sampun dipun aturaken oleh Ustaz Abdul Malik bahwa malam Sabtu pekan depan sudah tidak ada kajian pekanan. Artinya kita sudah masuk bulan Ramadan. Sering sekali orang menyebut ini tamu yang mulia, tamu yang luar biasa. Kira-kira rumah kita mau kedatangan tamu yang luar biasa, mendadak banget. Di luar disuguh opo, kok tamunya kok nomor siji sak Masjid Al-Amin. Bingung Pak. Niki jane tenang orang-orang tamu Ramadan ini. Senang banget. Pernah pusing. Jadi kalau senang, alhamdulillah kita akan kedatangan tamu yang mulia, kan selalu disampaikan oleh khotib, ya, dalam kajian, tim guru sangat mengawal kedatangan tamu yang mulia bersama dengan kita sampai dengan sebaik-baik mungkin. Kudunya senang orang-orang sing posting, sing ngomong ora seneng ning ora. Nek kemudian kita ditanya jadi senang orang keterangan kamu ini. Kon kosong. Senang badan. Dan kalau orang kata percaya ini tamu mulia membawa segala kebutuhan pahala yang kita butuhkan. Syahrul Mubarak yang penuh berkah. Artinya, nek kita mau kedatangan tamu yang mulia, tamunya itu bawa oleh-oleh sakwarnane. Terus mikir, lah apa harus digawa? Terus kita bagaimana Pak? Kita bingung mau nyambutnya seperti apa? Hanya menyambut dengan sebaik-baiknya. Mengerti sing digawa bulan Ramadan iki nopo, maka harus pertama kita dasari dengan ilmu. Karena kalau mau kita suguhkan, kita minta dengan pahala, mereka sudah bawa semua Ramadan bawa apa saja. Ada orang datang ke rumah kita bawa apa saja kebutuhan kita, di butuh apa kebutuhan itu bawa semua. Terus mau kita suguh apa? Makanan terbaik sudah dia bawa. Oke, maka
sesantai mungkin, sebaik mungkin dengan ilmu yang baik, termasuk Ramadan. Yang terjadi Ramadan, bulan puasa, bulan Quran, bulan penuh berkah, bulan pengampunan. Mengelompok ikutin Ramadan 1 tahun sekali dalam 1 bulan. 1 tahun sekali cuma 1. Kenapa dinamakan Syahrul Quran, bulan Quran? Karena Allah pernah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Quran sak mushaf pernah Allah turunkan ke langit dunia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi pernah Allah turunkan. Nek Allah pakai bahasa inna itu berarti kami. Nek ini aku. Kenapa Allah pakai bahasa kami? Allah sering menyebut kami ciptakan. Inna anzalna. Allah juga sering pakai kalimat aku. Nek bahasa kita kami itu berarti mewakili dan lebih dari 1 orang. Kenapa Allah ketika pakai kalimat kami itu menunjukkan apa yang Allah perbuat itu adalah perkara yang mulia. Inna khalaqnal insan, kami telah ciptakan manusia, berarti manusia itu mulia. Allah telah menurunkan pakai Al-Quran pakai kalimat kata kami, berarti Al-Quran itu mulia. Tapi ketika Allah pakai aku, berarti Allah Maha Mampu. Nek dewe betul saja. Aku kok. Nek Allah kalau pakai kalimat aku, berarti Allah Maha Mampu. Tapi kalau kalimatnya kami, berarti apa? Mulia sesuatu itu yang Allah perbuat itu mulia. Termasuk Allah pernah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan pas malam Lailatul Qadar. Jadi untuk malam Lailatul Qadar pas Lailatul Qadar. Nek malam Lailatul Qadar berarti malam Qadar. Kalau nek wong bulan itu aja berarti sering ngeten pitik ayam alas. Lagi pitik ayam alas. Kita pada malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Satu mushaf Allah turunkan ke langit dunia. Kemudian Allah angkat. Makanya pas Ramadan saya sing memperingati apa? Nuzul Quran. Tanggal pinten? 17 Ramadan. 17 Ramadan itu Lailatul Qadar kan? Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar 1 mushaf. Kemudian Allah angkat, kemudian turun zaman sesuai waktu, sesuai asbabun nuzulnya. Al-Quran itu enten yang turun, enten asbabun nuzul, enten sing boten melalui asbabun nuzul, dan yang lebih banyak itu tidak melalui asbabun nuzul. Supaya apa? Tidak merepotkan Muhammad. Tidak merepotkan Muhammad. Lek ngamalke men ora kangelan, lek ngamalke men ora kesusu, lek dawake ora repot. Nek 1 mushaf beda dengan Zabur, Taurat, Injil, 1 mushaf langsung. Tapi nek Al-Quran itu apa? Per surat, per ayat, per sekian ayat. Supaya apa? Tidak membingungkan, tidak merepotkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi kalau istilah-istilah bulan Ramadan. Maka belum lagi ini sering kita dengar bahwa enten masa-masa diistirahatkannya penduduk kubur, ahli kubur dari neraka. Nanti kira Pak ya? Ketika datang Ramadan maka Allah mengistirahatkan siapa? Penghuni kubur dari siksa. Siksa kubur itu berjalan sampai hari kiamat. Tapi kalau hanya orang yang ahli maksiat, setelah
setelah selesai Allah cuci dengan hukuman yang Allah berikan di alam barzakh, maka akan berhenti. Tapi ada orang-orang yang menyimpang, orang yang tidak ahli ibadah, tidak beriman, itu siksanya sepanjang zaman sampai nanti datang kiamat. Maka Allah mengistirahatkan di antaranya ada 3 waktu, wallahu a'lam. Cuma menurut Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ini hadisnya lemah. Yaitu apa? Allah mengistirahatkan penghuni kubur selama sebulan Ramadan. Ini banyak diperbincangkan oleh para ulama. Ada yang cari selamat saja, pokoknya kita tidak ngerti itu ilmu gaib dan kita tidak ngerti. Kecuali yang Nabi kabarkan langsung ketika lewat kuburan, kemudian apa? Mendengar atau mendapatkan wahyu bahwasanya ada 2 penghuni kubur di situ yang sedang Allah adab. Wa ma yu'adzabani min kabirin. Sementara ketika diadab itu bukan karena dosa besar, bukan karena dosa yang luar biasa, tapi apa? Dalam dosa yang remeh. Maksudnya remeh itu apa? Mudah sekali kita kerjakan. Maka Rasulullah ambil kelapa kurma yang masih basah, kemudian dibelah jadi 2, ditancapkan satu-satu. Apa maksudnya? Allah akan mendinginkan kubur ini selama pelapah ini belum kering. Berarti nek wis goreng 1 hari, berarti apa? Allah melanjutkan siksanya. Apa? Yang satu namimah, sok ngadu domba. Jadi ngadu domba itu YouTube manusia. Jadi kalau Islam berarti ada domba, enggak? Promosi mana? Bisa. Niku masih ngadu domba, masih ngomong kali itu. Sekarang orang Islam sedang diadu domba. Niku masih ngomong itu sedang diadu domba. Yang satunya apa? La yastanji minal baul, buatan ngati-ngati dengan najisnya kencing, baik kencing sendiri karena dia tidak istinja, tidak bersuci, atau mungkin ada cipratan, atau mungkin kencingnya anak. Makanya saat ini tidak milih, maaf ini khusus laki-laki pertanyaannya, ibu rasa jawab. Pak, nek pas pipis seni penai duduk nopo berdiri Pak? Jongkok. Itu aneh. Jongkok atau berdiri? Kata Aisyah ini, nek kalian dengar ada orang yang bilang Nabi pernah kencing berdiri, fala tusaddiqu, jangan dibenarkan. Ning enten sahabat kula lali jenenge, niku pernah Nabi pas berdiri pipis. Tapi nek secara kaidah napa sing diaturake Nabi niku didahulukan daripada perbuatan Nabi. Al-qaulu muqaddamun 'alal fi'l. Niki kaidah. Saniki Nabi matur napa itu yang kita perhatikan. Adapun perlakuan Nabi berlawanan dengan apa yang beliau ucapkan, mungkin ada kasus tertentu. Ternyata ketika itu digulungkan sampah dan perangan kata niki nek jongkok nyiprah. Saniki nek seni pipis jongkok napa berdiri, lihat kondisi. Saniki enten lingkungan masjid yang menyediakan tempat untuk kencing, itu disetting orang suruh berdiri. Iya benar. Ada yang disetting orang suruh duduk. Nah singkungan di masjid Nabawi atau Masjidil Haram kan yang duduk apa? Iya Pak, duduk. Sementara kita susah. Kalau sobat itu enter di akhirnya duduk perahu angel, orangnya kurang haji dan duduknya kayak kamar mandi kayak tempat duduk angel. Maka duduk atau jongkok sing paling gampil nopo, yang penting bisa menghindari cipratan air kencing. Niku kuncinya dulu. Hukum asalnya jongkok, tapi suatu saat bisa berdiri karena menghindari cipratan. Dan cipratan itu kalau kita tidak perhatikan, maka itu akan menjadi sebab salah satu sebab ada kubur. Masuk kamar mandi nyangkrok sarung, pas tadi meleset, sing bagian ujung sebelah nyapu lantai karena
Pas ditarik ngoten iki saking kagete orang ngerti iki sing mau sing kesapu sing kiri apa sing kanan. Ujung atas atau ujung bawah. Kan betul jelas nih. Padahal harus dipakai. Bagaimana caranya? Dicuci kedua ujungnya supaya apa? Tidak ragu lagi. Wis kene apa kene ya? Wis kene lah gambar kok soal ragu aja sing kene. Supaya hilang keraguan itu, padahal harus dipakai, maka apa? Dicuci kedua sisinya. Niku hati-hati dengan najis. Kadang-kadang ibu-ibu di kampung putaran pipis ya teko di kerap orang cari ini pakai dilepas celananya kira terus nanti langsung dipakai celana terus dipotong. Itu tidak berhati-hati dengan air. Maka pendapat yang pertama adanya waktu istirahat atau diistirahatkannya penduduk kubur dari ada kubur selama bulan Ramadan ini adalah diperbincangkan oleh para ulama. Adapun hadis tadi yang mengatakan Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan dhaif, lemah sanadnya, tapi ada yang mengatakan kalau mensahihkan hadis itu maka berkeyakinan memang diistirahatkan. Yang nomor 2 kapan? Hari Jumat. Hari Jumat itu diistirahatkan dari ada kubur. Makanya jadi dikiaskan siapa yang meninggal malam atau hari Jumat maka termasuk husnul khotimah. Jadi bukan hanya berlaku untuk orang yang sudah dalam kubur kemudian dientaskan adabnya diistirahatkan karena hari Jumat, tapi berlaku juga untuk orang yang masih hidup kemudian mati pada malam dan atau hari Jumat termasuk tanda husnul khotimah. Yang ketiga di antara dua niupan sangkakala. Nanti malaikat Israfil itu kan meniup sangkakala 2 kali ya. Pertama tiupan yang menghancurkan alam semesta. Penduduk langit bumi mati semua kecuali yang Allah kehendaki tidak mati. Ya, mati semua. Ya. Terus kemudian tiupan sangkakala yang kedua baru mereka bangkit. Digambarkan seperti apa? Seperti biji atau tumbuhan yang tertimpa gerimis kemudian tumbuh tumpul. Ya. Terus mereka berkomentar bahwa mamba'atsana min marqadina. Ki sapa jane sing buka sing nangeke aku dari tidurku. Dari tiupan pertama mereka merasakan seperti apa? Tidur. Tiupan sangkakala yang kedua mereka mengatakan siapa yang membangunkan kami ini. Nah ini diambil pendapat bahasanya berarti penghuni kubur adabnya diistirahatkan pada saat itu. Dan sekarang saat ini malaikat Israfil itu pun memut apa? Lakomahu Israfil pun memut trompet ini. Dari awal beliau ditugaskan sudah di mulutnya. Tugas yang kedua beliau adalah memikul arsy Allah. Wa kana arsy Allah itu di atas air. Di antara malaikat yang bertugas mikul itu adalah malaikat Israfil. Nek tukang parkir namun semprit teko-teko matir mengenai sakit kelima spontan teko-teko disebut matir. Nek malaikat Israfil boten kelima. Kalau teko-teko bahaya. Dan itu suara kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 Allah terjadi ada ruang silang pendapat di antara para ulama. Allah alam. Intinya Ramadan ini sudah sering kita dengar bahwasanya Ramadan itu penghuni kubur diistirahatkan dari adab kubur selama 1 bulan. Ini bagi yang mensahihkan hadis tadi, bagi yang membenarkan kata Imam Ibnu Rajab bahwasanya hadis ini adalah lemah, ada kelemahan dalam sanad ataupun yang membawakan hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Intinya apa yang perlu kita siapkan? Persiapan ini jadi apa? Tadi pertama apa? Ilmu ini poso mengerti kabeh iki. Poso niku enten syarat rukun, enten syarat wajib, enten syarat sah. Napa? Puasa. Padha karo salat, enten syarat rukune. Nek syarat rukune nganti ditinggalke maka salate ora sah. Poso niku ya enten syarat rukune poso. Syarat rukune ora digawe apa percuma nek poso.
Syarat sholat wudunya benar, sholatnya tidak sah. Rukun sholat berdiri, wong mampu berdiri kok sholatnya nggak berdiri tidak sah. Kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh duduk. Mungkin karena sampai besok kalau mau tambah capek, imamnya bacanya panjang boleh duduk. Tapi teorinya nggak duduk terus. Ketika imam sudah mau di penghujung ayat, maka dia berdiri sebentar. Terus nanti rukuk bareng imam dan jamaah yang lainnya. Ini pun nasi diwaca justru rukuk nasi apa? Nasi diwaca orang mereka orang aku menunggu duduk. Ketika imam jabatannya panjang karena dia tidak mampu dia duduk. Cuman ketika tinggal beberapa ayat akhir yang dibaca, maka makmum yang duduk itu berdiri ikut 3 atau 4 ayat, kemudian rukuk bersama imam dan jamaah yang lainnya. Niku nek ngerti, kenal, paham dengan ayat yang dibaca sama imam. Nek tidak kenal, masa tidak tahu. Nah, tapi kalau sholat wajib, hukumnya harus berdiri. Tidak berdiri tidak sah. Sholat wajib rukunnya atau sholat sunnah adalah takbiratul ihram. Pernah tahu orang ibu pak, nek takbiratul ihram itu hukumnya rukun. Bukan ngangkat tangannya hukumnya sunnah. Kalau sholat Allahu Akbar itu betul apa? Tapi dia kehilangan pahala sunnah. Tapi ketika orang sholat takbir pertama apabila Allahu Akbar ini tidak diucapkan, maka sholatnya tidak sah. Makanya orang yang meninggalkan rukun ibadah itu ada 4 gambaran. Orang beribadah, setiap ibadah ada syarat rukun. Contoh masalah sholat, contoh masalah puasa itu ada syarat rukun. Sekarang orang yang sholat, misalnya, niku kadang-kadang tidak menjalankan rukun atau syarat sholat, maka sholatnya batal. Misalkan contoh pertama, orang sholat takbiratul ihram tidak Allahu Akbar. Kenapa tidak mengatakan takbiratul ihram? Kenapa? Takbir pertama yang setelah takbir itu diharamkan melakukan aktivitas di luar sholat. Makin halal malik ketika sudah mengucapkan 2 salam. Makanya sepakat para ulama takbir kali salam itu adalah bagian dari rukun sholat. Orang sholat orang Allah Akbar pas salam tidak bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti gugur salah satu rukunnya sholatin boten kamu. Sapa sing mawon. Orang yang tidak menjalankan rukun itu kalau tidak ada 4 gambaran. 1, dia tidak ngerti. Aku ke orang ngerti nek hukumnya sholat kudu muni Allahu Akbar. Orang yang tidak ngerti ini, maka dia tidak berdosa. Neng tetap sholatnya boten sah. Dia nggak berdosa karena nggak ngerti hukumnya. Neng sholatnya tetap boten sah. Yang kedua, karena lupa. Orang sholat kok lupa takbiratul ihram mengucap Allahu Akbar, maka karena lupa dia tidak berdosa, ning tetap sholatnya boten sah. Dunia rukun itu gak ampun. Lali sengaja orang ngerti tetap batal. Mungkin sholat-sholat kita yang lalu itu batal semua. Makanya kalau pernah cerita orang mau sholat itu suwi tak tahu orang sing ditompo. Kenapa? Dia akan rukun, mengabaikan, meninggalkan, melupakan orang ngerti rukunnya sholat. Ngaji pilih itu harus kalau sholat, melodiani, padahal belum ngerti dia sholat itu rukunnya apa. Nomor 3, orang sholat meninggalkan rukun karena sengaja. Jenis nomor 3 ini dia berdosa, plus sholatnya nggak sah. Pertama nomor, tidak ngerti hukumnya, tidak berdosa, sholatnya nggak sah. Yang kedua lupa, tidak berdosa, sholatnya nggak sah. Yang ketiga apa? Sengaja meninggalkan, ngerti hukum ini malas, maka dia berdosa plus sholatnya tidak sah. Yang keempat uzur syar'i,
nek uzur boten dosa salate tetep sah. Sinten Pak sing Allah Akbar uzur tidak boleh tidak mengucapkan siapa? Orang bisu. Ini kan dengan kaidah fikih apa? Enten orang yang tidak bisa bicara oleh orang berujuk angsa. Padahal yang berujuk itu kudu kobil itu nikah. Penulis itu kobil itu nikah apa aku terima nikahnya penulis. Orang bisa nulis. Kalau isyarat bisa pakai isyaratnya mengeluarkan orang mudeng rasanya itu. Maka diwakilkan. Kalau kemarin yang pikir wakilkan. Saya terima nikahnya untuknya. Kalau ada yang untukku ya udah dibocorkan atau nanti wakil gitu. Itu untuk misalkan orang tidak bisa bicara dalam hatinya bilang Allah apa. Ini orang sehat kok ternyata kita sholat tidak sah. Termasuk Al-Fatihah, termasuk salam, termasuk rukun-rukun misalkan tasyahud atau membaca sholawat nanti wonten tasyahud ingkang terakhir. Yakin boten bahwa sholat maghrib itu tanpa waktu? Yakin boten? Tidak yakin. Lali, padahal rukun sing lali. Mau rakaat ping 3 sholat, wonten rakaat siji loro sing ora maca Al-Fatihah. Tidak sah sholat. Salam ngalamun ngantuk, bisa lampau, tidak sah sholat. Termasuk puasa itu enten syarat wajib, enten syarat sah sepuasa. Syarat wajib nomor 1 suci, khusus bagi kaum wanita. Yang kedua tidak safar. Yang ketiga tidak sakit. Berarti niku pun angsal syarat wajib kosong. Suci, tidak safar, tidak sakit. Nek biar kalau tidak suci kemudian safar atau sakit tidak wajib lagi. Umpamanya puasa Ramadan kok saya pergi ke Jawa Timur, niku sudah tidak wajib, boleh berbuka. Tapi gantilah pada hari yang lain. Makanya nek safar itu masalah ini pun nek lemes ngantar kuat, ini pun yang poso terus orang kanggo poso ini percuma. Tapi kalau dia masih kuat silahkan diteruskan. Tapi kalau misalkan dia sudah rotor stop, maka itu dia pilihan silahkan. Teruskan puasa boleh, mau berbuka karena dia kembali ke hukum asal yaitu musafir. Termasuk sholat. Orang sakit macam-macam. Sakit dan sing masih bisa menahan puasa. Misalkan sering Pak, kadang-kadang memanfaatkan waktu. Contohnya, ini maksudnya salah ini. Orang sakit mah atau sakit yang lainnya biasanya mual. Ketika mual dia bilang kamu sakit bawa usah puasa, percuma orang sholat ya makan tak kosong lain orang doyan makan. Jadi poso ini itu berkondak doyan makan padahal dia sakit ya Allah mesti kok diinfus batal betul. Poso diinfus batal betul. Nek infus niku ganti makanan nih. Nek vaksin buatan batal nek vaksin. Tapi nek infus ganti makanan maka membatalkan. Nek udur ngerokok batal betul. Emang itu ganti makanan? Nah, yang membatalkan itu yang mengganti makanan Pak, ganti nutrisi makanan itu batal. Ini dari yang mau di kok batal. Kosong ini pendengaran itu. Ya. Sementara orang menganggap rokok itu seperti makanan. Gila Pak? Wah rasanya rokok jangan lemes, ngerokok langsung jembelek. Lalu sebagai makanan tuh. Sementara dianggap seperti makanan, maka membatalkan. Toan makanan itu tidak hanya jenis nasi, perselawat kemudian minum. Makanan itu apa saja yang bisa kita rasakan nikmat di mulut kita.
itu namanya makanan. Saat ini orang rokok itu kan merasakan, nah itu berarti seperti orang yang makan. Makanya nek rokok pun tetap batal nek asli. Dan terus niku syarat wajib. Enten syarat sah puasa apa? Niat pertama suci, nomor 2 niat. Nah, niat puasa Ramadan itu paling beda. Nek puasa sunnah itu niatnya bisa setelah subuh boleh. Tapi kalau puasa Ramadan, puasa wajib niatnya harus sebelum subuh. Malam yubayiti niat falasya malam. Sopo wangi sing ora mengalahkan niat pakai niat sebelum subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Ini tidak sah. Ini karena syarat sah. Makanya ajeng niat itu sebelum subuh. Kalau besok, kalau malam hari ini masih tarawih, berarti sadar nek besok masih puasa. Orang sembunyi niat sakit tarawih berarti saya bisa puasa kan ada gitu. Atau paling tidak dia malamnya makan sahur, sadar. Ini tujuannya untuk apa? Niatnya memang besok untuk puasa. Tidak usah diucapkan, tidak masalah. Gitu. Pripun nek wong sing kuliah wali, no, niat. Bahasa Arab sahur kerinan. Agar nilai-nilai sebab subuh. Aku orang niat puasa. Orang yang seperti ini boleh niat dirokol sesasi sepisan. Besok tanggal 1 Ramadan malam ini saya tarawih, kemudian saya berniat untuk puasa 1 bulan penuh ke depan. Sesungguhnya per 1 kali puasa adalah 1 kali niat malam sebelum subuh. Wonten rukun puasa. Apa rukun puasa? Menahan diri dari pembatal puasa seperti makan, minum, mendatangi istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari nyukur. Nek niku kok dilanggar berarti napa puasane boten sah. Ini bekal yang pertamanya untuk Ramadan yang membawa segala bentuk atau jenis pahala yang luar biasa, cukup dengan berilmu. Mengilmui, ngerti ilmu ini pripun caranya mensikapi kedatangan Ramadan itu. Terus nikah nomor kali ini tidak mau usah. Jamin saja. Baik, sedikit lagi. Yang kedua, bertaubat. Kalau kita mau puasa silakan bertaubat dulu, walaupun itu nggak harus. Aku lali ini tobat ini setengah puasa atau baca ini ya. Tobat sing tenanan, syaratnya perlu berhenti, menyesali, janji gak akan ulang. Kalau kita punya dosa sama Allah, syaratnya perlu nikuni tobat. Ini tobat nasuha, berhenti dari dosa, dan mau mengulangi dosa itu, dan janji ikrar tidak akan mengulangi. Nenek dosanya sesama manusia, maka tambah 1 harus menunaikan haknya. Kalau saya pernah marah, tambah 1 minta maaf. Nek saya dosanya adalah karena hutang sekiranya bayar, ya dia berhenti, menyesali, tidak mau ulangi, ya dibayar hutang ini. Nek hak adamnya nggak dibayar, nggak ditunaikan, maka taubatnya tidak diterima karena itu salah. Sing paling angel niku nek duwe salah karo manungsa, tobat cara tolong dijelaskan. Ini siji niku sing repot. Apa meneh tobat saka gibah. Bukan nek pas gibah, nek pas ngrasani. Kira-kira sing dirasani niku krungu ben. Cara nang Jawa niku anggap makni nggak sobat sing kaya kondoke aku pilih makni ngono. Niki mriki nggih ya. Dan keyakinan ras niku. Dan nek omah kupu-kupu mlebu omah, bukalah arep tamu gawa rezeki. Perencanaan yang arep omah wit rambutan jarine arep ono tamu. Niku jane tak yo. Zaman biasa. Nek ajeng melakukan perjalanan itu mencoba mewakili jalannya ke arah sana, cul kok nyampe kanan kiri wah situ aku bahaya nek terus aja omongan gue yang kiri sedangkan tak tahu pada pas naik mobil dek nanti ngadaran lewat kelindes mah rasa terus hati mah gebyur tadi kalau tukang cuci banyak ayah terus itu tak tahu menganggap siwak sial lewat makhluk Allah itu bertenang.
Jadi bertaubat. Apakah harus minta maaf? Nek dua salah itu minta maaf, walaupun nggak harus sebelum puasa. Pas puasa atau pas Idul Fitri silahkan. Oke. Maka sebelum puasa biasanya doa maaf-maafan ya. Chattingan akan minta maaf, ada salah-salah kata macam-macam ini. Salah-salah ya boleh baik, tapi nggak harus pada saat itu. Pokoknya dalam apa? Masalah saya kurang transaksi, dalam apa? Kita ini juga yang meyakini bahasanya harus sebelum puasa. Kemudian yang terakhir yang nomor 3 bekal kita apa? Mohon kemudahan kepada Allah. Tak tanya, nek poso niku Ramadan niku angel bener. Susah nggih? Susah. Jadi ini yang poso alhamdulillah Ramadan kalau ngirit anggaran. Yang paling membengkak misalnya ini nek pas tangi yo jangan biasa ya ora gelem tangi salah rasa-rasa. Misalkan poso niatnya arep karo ngirit angel pengeluaran, kalau pengen melangsingkan tubuhan, posone ora kuat berpahala. Nah, mintalah kemudahan sama Allah. Ente doa salah orang yang dalam kesulitan, kerepotan, kesusahan, doanya adalah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Iku dongane wong sing kesulitan. Dalam perjalanan pas Ramadan itu gak gampang-gampang mulus enak saja. Enten kesulitan, enten kepayahan, repot. Dan itu setiap kita mau berdatangan Ramadan mohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paling tidak niku 3 bekal kita untuk menyambut datangnya bulan yang mulia yaitu syahrul Ramadan. Itu pertama apa? Mengilmui tentang Ramadan. Yang kedua apa? Taubat. Yang ketiga minta kemudahan untuk melaksanakan bulan Ramadan siang dan malamnya dengan berdoa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Kau jadikan mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Dan Kau akan menjadikan apa? Kesedihan, kesusahan itu mudah jika Allah menghendaki. Wallahu a'lam bishawab. Maka kan ingkang sangat kita terangkan mungkin yang tercium dan jelas boleh ditanyakan. Ustaz, kaitannya tadi sempat disinggung tentang yang pelepah kurma itu, sebagian ada yang mengambil istidlal dari hadis itu untuk menaburkan bunga di atas makam atau yang sejenisnya dengan satu permintaan bahwa mudah-mudahan si mayit yang di dalam kubur itu diringankan siksanya. Itu pemahamannya bagaimana? Apakah setelah Rasulullah menancapkan pelapah kurma yang segar tadi, kemudian beliau mengajukan kepada umatnya atau sekedar informasi? Ada anjuran tak di situ? Terkesan anjuran betul Pak? Itu kekhususan yang dilakukan oleh Rasulullah, diperintahkan pada mendapatkan wahyu untuk menolong penghuni kubur tadi dengan cara apa? Menancapkan pelapah kurma yang masih basah supaya ringan. Sebelum pelapah kurma itu kering, maka akan diringankan di situ. Ya, itu informasi dari Nabi dan itu kekhususan yang dilakukan Rasulullah. Kalau kita mau mengkiaskan dengan benda yang lainnya, apa kuasa kita? Adakah itu tuntunan misalkan atau perintah? Kan terkesan tidak ada. Selesai. Maka bagi yang melakukan itu barangkali mengkiaskan ke dalam kisah tadi. Selesai, itu Rasul sebutkan seperti itu. Dan beliau tidak menganjurkan untuk kita berbuat demikian. Mungkin kalau ada mungkin makam yang melekat sudah lama karena kering itu boleh disiram, pakai air disiram supaya nggak melekat, nggak ambrol gitu dan seterusnya. Silahkan merawat, apalagi itu masih baru silahkan. Ya kalau misalkan kita kasih air ya karena memang supaya tidak meledak, supaya tidak gersang dan nanti mudah hewan buas untuk melubangi penggaruk-garuk itu maka boleh. Wallahu a'lam. Dari situ apakah dikiaskan di situ Rasulullah SAW tidak menganjurkan kemudian kepada umatnya untuk ditiru. Sekedar informasi dan para sahabat tidak kemudian terus diincepi kabeh itu kan enggak ada dikisahkan dalam itu. Wallahu a'lam bishawab. Sambung. Ya, itu saja mungkin Allah para nabinya kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dengan sama-sama yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.